Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang rubrik penilaian dan kriteria ketuntasan. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian dan manfaat rubrik penilaian. Pengertian rubrik. Rubrik merupakan sketsa penilaian atau panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan oleh guru untuk menilai hasil pekerjaan siswa. Kemudian manfaat dari rubrik penilaian, yaitu rubrik dapat dijadikan sebagai panduan penilaian yang objektif dan konsisten. Rubrik juga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih aktif. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana langkah-langkah menyusun rubrik penilaian. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan konsep atau mendefinisikan keterampilan dan kinerja yang akan dinilai. Jadi kita sebelum langkah awalnya adalah kita menentukan konsep terlebih dahulu tentang keterampilan apa, tentang objek apa yang akan kita nilai. Kemudian yang kedua merumuskan atau mendefinisikan serta menentukan urutan konsep dan keterampilan yang akan dinilai ke dalam rumusan yang menggambarkan kinerja siswa. Kemudian yang tiga menentukan tugas yang akan dinilai. Yang keempat adalah menentukan skala yang akan digunakan. Dan yang kelima adalah mendeskripsikan kinerja mulai dari yang diharapkan sampai dengan proses kinerjanya itu sendiri. Nah, rubrik itu sendiri ada dua, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Yang pertama ada rubrik analitik, yaitu rubrik yang umum digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Rubrik ini biasanya digunakan untuk melakukan asesmen tugas-tugas yang dapat dibagi ke dalam domain atau cerita atau kriteria yang mana masing-masing kriteria dapat diakses secara individu. Kemudian untuk contoh lembar rubrik analitik itu silahkan dilihat dalam makalah. Kemudian yang kedua ada rubrik holistik, yaitu rubrik yang digunakan apabila ada kesulitan atau ketidakmungkinan adanya pembagian penilaian suatu tugas ke dalam cerita terpisah. Nah, untuk elemen dari rubrik holistik ini dapat dilihat dalam matriks yang sudah dicantumkan dalam makalah kami beserta juga contohnya. Kemudian kriteria selanjutnya adalah kriteria ketuntasan. Nah, kriteria ketuntasan apa itu? Kriteria ketuntasan minimal atau yang sering disebut dengan KKM adalah kriteria yang paling rendah yang digunakan untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Kemudian KKM itu biasanya ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil dari musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun atau menentukan KKM itu ada 3. Yang pertama adalah komplektivitas. Yang kedua ada kemampuan sumber daya pendukung atau sumber dukung ya dalam penyelenggaraan pembelajaran dari masing daya dukung ya. Kemudian yang ketiga ada intake siswa atau tingkat kemampuan dari siswa tersebut. Memasuki materi yang terakhir yaitu membahas tentang PAN dan PAK. Yang pertama PAN, penilaian acuan norma. Pendekatan acuan norma atau PAN merupakan penilaian yang dalam menginterpretasikan hasil pengukuran dengan cara membandingkan hasil belajar siswa dengan hasil belajar siswa yang lain dalam kelompoknya. Artinya, sehingga dapat diketahui posisi seorang siswa dalam kelompoknya. Artinya,
Penentuan skor mengacu pada perolehan skor di kelompok itu sebagai patokan. Dengan demikian, patokan dalam PAN bersifat relatif. Pengolahan nilai hasil evaluasi hasil belajar dengan menggunakan pendekatan nilai acuan norma juga disebut dengan penilaian acuan kelompok atau PAK. Sebab dalam penentuan nilai hasil evaluasi, skor mentah yang dicapai siswa diperbandingkan dengan skor mentah hasil evaluasi yang dicapai oleh siswa yang lain, sehingga kualitas yang dimiliki oleh siswa akan sangat ditentukan oleh kualitas kelompoknya. Pengolahan nilai dengan acuan norma ini biasanya digunakan pada tes seleksi karena sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk membedakan kemampuan seorang dalam kelompok tertentu. Acuan ini juga digunakan untuk mengetahui hasil belajar seseorang pada materi yang cakupannya luas. Penentuan nilai dengan menggunakan standar relatif ini juga cocok untuk diterapkan pada tes-tes summatif atau dalam arti lain ulangan umum, ujian akhir semester, EBTANAS atau yang setara dengan itu. Dalam proses pengolahan skor mentah hasil evaluasi belajar menjadi nilai didasarkan pada nilai rata-rata yang dicapai kelompok dan simpangan baku atau standar deviasinya. Setelah diperoleh atau berhasil diketahui besarnya nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi dari skor-skor hasil evaluasi tersebut, selanjutnya skor-skor mentah yang dicapai masing-masing siswa bisa dikonversi atau diubah menjadi nilai standar. Ada bermacam-macam nilai standar yang dapat digunakan untuk melakukan konversi tersebut, namun yang biasa digunakan di tingkat pendidikan dasar atau SD adalah nilai pendidikan dasar adalah nilai standar 11, standar 11. Yang kedua, penilaian acuan kriteria atau PAK. Pengolahan nilai hasil evaluasi hasil belajar dengan menggunakan pendekatan penilaian acuan kriteria atau PAN berarti bahwa nilai yang akan diberikan kepada siswa didasarkan pada standar mutlak atau kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, PAK juga sering disebut dengan penilaian acuan patokan atau PAP. PAP merupakan penilaian yang dalam menafsirkan atau menginterpretasikan skor hasil pengukuran menggunakan patokan atau standar yang tetap, yang dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil evaluasi yang dimiliki oleh siswa dengan skor maksimal ideal yang mungkin dapat dicapai oleh siswa kalau seluruh soal ujian dapat dijawab dengan betul. Patokan ini dipakai untuk kelompok siswa mana saja yang mengikuti tes atau ujian yang sama. Dengan demikian kelas, sekolah maupun daerah manapun apabila menggunakan instrumen atau soal tes sama akan menggunakan standar yang sama, yaitu beberapa persen siswa menguasai keterampilan atau pengetahuan yang diujikan. Persentase butir soal yang dijawab dengan benar. Siswa dianggap menguasai pengetahuan yang diujikan jika mampu menjawab dengan benar semua butir soal. Dengan demikian, patokan atau standarnya adalah jumlah butir soal. Jika dalam ujian IPA, siswa diminta untuk menjawab 60 butir soal. Maka keberhasilannya diukur beberapa persen siswa mampu menjawab benar dengan dari 60 butir soal tersebut. Idealnya, siswa diharapkan mampu menjawab ke 60 butir soal tersebut atau 100% bisa menjawab semuanya. Dengan demikian, patokan bersifat tetap, yaitu kebenaran jawaban dari 60 butir soal tersebut. Siapapun yang mengikuti ujian dan kapanpun serta dimanapun ujian tersebut dilaksanakan. Penilaian acuan patokan atau kriteria disebut juga dengan pendekatan ideal, yaitu idealnya siswa mau menjawab dengan benar semua soal maupun menunjukkan penguasaan semua keterampilan yang diajukan.